Baik, ada satu soal yang sering keluar dalam ujian nasional, yaitu namanya soal titik henti. Ya, jadi ini materinya adalah materi titik henti. Lokasi titik henti dari, misalkan ada soal nomor 1 ini sering sekali keluar di ujian nasional. Lokasi titik henti dari interaksi desa A dengan kota B sesuai ilustrasi gambar adalah A. 300.000 jiwa, B. 1.200.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B itu adalah 10 km. Nah, yang ditanyakan adalah titik hentinya. Titik henti itu adalah titik keseimbangan di mana kita meletakkan sesuatu yang bisa dijangkau yang secara optimal antara desa A dengan kota B. Ya. Misalkan Anda ingin mendirikan puskesmas. Ada dua, kota A penduduknya 300.000 jiwa, kota B penduduknya 1.200.000 jiwa. Jarak dari kota A ke kota B 10 km. Di manakah letak puskesmasnya? Tentunya puskesmasnya itu akan mendekati jumlah penduduk yang terbanyak sebenarnya. Cuman posisinya kan di mana? Pertanyaannya, berapa kilo dari kota A atau berapa kilo dari kota B? Gitu. Ada satu rumus yang biasanya dipakai, yaitu rumus titik henti AB. Titik henti AB sama dengan jarak AB dibagi dengan 1 plus akar P penduduk A dibagi dengan PB. Ya. Ingat, AB di sini bukan berarti kota A, kota B. Kadang-kadang di soal bisa jadi kota P, kota Q, kota X, kota Y. Itu opsional saja. Baik, titik henti AB itu sama dengan JAB. JAB itu kan 10 km, berarti 10 dibagi 1 ditambah akar dari. Ingat, yang di atas itu nggak mesti yang di duluan. Yang di atas itu adalah yang jumlah penduduknya yang terbesar. Ya, jadi AB di sini bukan menunjukkan kota, tetapi menunjukkan jumlah penduduk yang paling besar. Paling besar adalah 1.200.000 yang dibagi dengan 300.000. Oke? Sehingga kita bisa sederhanakan 10 dibagi 1 plus akar 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 10 dibagi 1 plus 2. 10 dibagi 3. Sekitar 3,33 km. Dari mana 3,33 km? Dari kota A dengan jumlah penduduk yang kecil. Berarti dari sini. Ya. Berarti di manakah letak puskesmas itu? Jawabannya adalah 3,33 km dari desa A, gitu kan? Ya, 3,33 km dari desa A. Kalau misalkan jawaban A, B, C, D-nya nggak ada, oh, ini kok nggak ada jawabannya? Ya, Anda balik. Berarti berapa kilometer tuh dari kota B? Berarti kan 10 dikurangi 3,3. Ya enggak? 10 dikurangi 3,3 berapa? 6,7. Berarti kan 6,7 km dari kota B. Ingat, yang perlu jadi prinsip adalah bahwa dimulai dari kota dengan jumlah penduduk yang terkecil. Ya. Jadi jawabannya biasanya ini. Tapi kalau ini nggak ada, yang di bawah. Nah, itu soal tipe 1. Tetapi ada juga soal tipe yang lain. Dia tidak menggambar. Biasanya dia dalam bentuk soal cerita. Ya. Misalkan jumlah penduduk A 500.000 jiwa. Jumlah penduduk B 20.000 jiwa. Jarak kota A ke B 36 km. Lokasi ideal penempatan pasar atau mall di mana? Gitu ya. Berarti kan ada A, di sini ada B. Ini 500.000.
Ini jumlahnya 20.000. Jarak dari sini ke sini 36 km. Supaya nggak pusing, saya nggak mesti AB kali ya, misalkan X atau Y. Pokoknya jarak dari kota yang terkecil jumlah penduduknya ke kota yang terbesar jumlah penduduknya. Nah, berarti Anda pakai rumus yang sama. Titik henti A, B. Jadi ceritanya dia ingin membuat pasar atau mall. Mau ditempatkan di mana? Antara dari sini ke sini. Itu kan banyak kombinasinya, bisa di sini, di mana? Anda harus tahu. Berarti penempatannya itu harus sekian kilometer dari kota apa, gitu ya. Sekian kilometer dari kota apa. Nah, THAB itu rumusnya adalah jarak AB dibagi dengan 1 plus akar dari PA dibagi PB. Jarak AB berapa? 36 km dibagi 1 plus akar. Ingat, yang terbesar dulu dibagi yang terkecil. 500.000 bar 20.000. Nah, oke, berarti berapa tuh? 36 dibagi 1 plus akar. Ini kan bisa dicoret ya. 4 dicoret, 50 bagi 2, 25. Sama dengan 36 dibagi 1 plus 5. 36 dibagi 6. Jawabannya adalah 6. 6 dari yang mana? Dari kota dengan jumlah penduduk yang terkecil. Ya, biasanya kan begitu. Dari jumlah penduduk yang terkecil. Berarti 6 kilometer dari kota mana? A apa B? Dari kota B. Iya, karena yang terkecil itu kan 36 km. 20.000 jiwa. Gitu. Dari kota B. Ini soal kalau misalkan Anda bolak-balik. Jadi ini adalah bentuk soal yang sering dikeluar di ujian nasional. Silakan dicatat.